kayu demi dapur yang murung. Katanya cukup dengan minta maaf lalu semua reda. Yang apa bayar dia bebas? Apa artinya mahkamah dan konstitusi jika kejujuran dikuburkan dalam-dalam? Anak kita harus panas-panasan. Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat! Baik, bapak-bapak yang terhormat di depan saya sedikit. Saya mewakili teman-teman mahasiswa. Ada komunitas kecil bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumba Tengah. Kami pelajar dari Sumba Tengah. Hidup Ada kami, saudara kami, adik kami yang disampaikan oleh senior-senior saya tadi bahwa adik aksi yang mati tergantung di toko Cinta Karya 2. Dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjutan oleh pihak kepolisian. Sudah berapa lama ini kasus, tapi tidak ada titik terang sama sekali. Tindakan represif. Kapolres Sumba masih semangat. Sekali lagi saya ulang, para warga kita, saudara kita, masyarakat Sumba Timur, mereka bekerja di terik matahari, di bawah yang panas dari sekian derajat yang panas matahari. Mereka membawa kalimat dengan kata mutiara, bagaikan cinta yang tak sempat tersampaikan. dan untuk yang pertama, kalau belum ada dari perempuan yang melawan hidup. Pada siang ini, saudara-saudaraku, kita boleh hadir dan geruduk kantor Bupati Sumba Timur. Oleh karena itu pertanyaannya, ada apa gerakan? Tentu ada begitu banyak persoalan-persoalan akan ditantang dengan stigma-stigma yang tidak sesuai. Bahwa kehadiran kita adalah bagian yang memecahkan bangsa ini. Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Karena kita daerah Kabupaten Sumba Timur ini teman-teman cukup luas. Kita sangat sadar bahwa dari 2002 itu kan biasa, dan sampai hari ini masih belum tersentuh dengan maksimal. Di bagian yang tentu kita akan melihat secara seksama Bapak Ibu sekalian, yang tentunya ini sebenarnya wujud nyata kehadiran Bupati dan Wakil Bupati untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dan mau melayani rakyatnya. Tetapi masih banyak. Begitupun dengan pendidikan teman-teman, kita diberikan asupan yang disampaikan oleh pimpinan kita bahwa per tahun akan ada beasiswa bagi keluarga miskin dan yang kemiskinan ekstrim. Tapi nyatanya kawan-kawan beberapa kampus di Kabupaten Sumba Timur, bagaimana kita memperbaiki sumber daya manusia sedangkan pemerintahnya masih main-main. Oleh karena itu kita tekankan, kita mau mendengar jawaban dari pemerintah. Mesti betul-betul menjawab apa yang menjadi aspirasi itu. Yang berikut, bicara soal kesejahteraan masih sangat jauh umat kesejahteraan. Tidak masih sangat melihat, masih banyak ibu-ibu kita, saudara-saudara kita yang nelayan, masih banyak saudara-saudara kita yang petani yang merindukan sentian-sentian dari pemerintah itu sendiri. Tapi kenapa masih saja kita menat dan duduk di kursi kabupaten?
maka yang di bawah-bawah juga ikut tidak akan baik. Oleh karena itu, lagi dan lagi kami datang di sini untuk menyuarakan segala. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Bupati yang terhormat dan mulia, bersama Pak Wakil Bupati yang kami sungguh sangat muliakan. Di sini ada Pak Sekda juga, Pak Asisten 1, Asisten 3. Minta maaf saya belum mengenal Asisten 2. Dan juga seluruh Bapak Ibu tidak melakukan anarkis. Tapi kami datang untuk menuntut kepada Pak Bupati Sumba Timur dan Bapak Wakil Timur sesuai dengan visi dan misi Bapak. Yang pertama, semenjak Bapak Bupati Sumba Timur dilantik, kami belum melihat progres di Kabupaten Sumba Timur. Jika ada, hari ini sampaikan kepada kami. Pertama, berdasarkan data yang dirilis oleh Bapeda Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2022, masih terdapat 4.500 kakak miskin ekstrim di Sumba Timur. Ada terdapat 25.000 jiwa miskin ekstrim di Sumba Timur. Tapi kami tidak melihat progres itu yang Bapak lakukan. Apa inovasi Bapak? Jawab saat ini. Jika tidak, mundur dari jabatan itu. Hentikan penyelewengan pajak rakyat. Kami juga meminta penjelasan Bapak Wakil Bupati dan Bupati Sumba Timur terkait kasus tanah negara yang dimanfaatkan oleh oknum DPRD Kabupaten Sumba Timur dan juga mantan Bupati Sumba Timur. Sudah sejauh mana penyelesaian kasus tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat negara? Dalam hal ini adalah bapak-bapak sendiri birokrasi. Ada janji yang Bapak sampaikan saat itu untuk menyelesaikan, tapi tidak ada sampai saat ini penyelesaian. Malah mendengar dengan negara. Itu yang perlu diamankan polisi. Itu yang perlu diamankan seharusnya. Ini yang pantas kita sebut beban negara, bukan buruh. Pimpinan ada di bawah, mereka ada di bawah. Tidak merasakan Itu bahwa yang kalian gaji kalian adalah pajak rakyat itu. Dibawa ke PT itu jam operasinya kalau bisa di luar aktivitas masyarakat umum dan kalau bisa jangan nyebut karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari ugal-ugalannya para supir. Yang berikut lagi, kami juga berharap kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi BPJS karena ada beberapa temuan bahwa masyarakat yang miskin atau masyarakat yang memang sudah di cover BPJS itu harus membawa STNK jika dia mengalami kecelakaan. Orang tua yang sudah dengan kursi roda untuk klaim BPJS harus dibawa, yang sudah stroke harus datang untuk melakukan sidik jarinya sendiri di rumah sakit. Jadi harapan kami masyarakat agar pemerintahan kali ini lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya. Hidup rakyat! Mau melawan? Profetik saya di ruang publik menyatakan suara kenabian. Pemerintah yang kami pilih dan yang kami doakan, dengarkan suara rakyat. Sumba adalah bagian dari Indonesia. Maka pengalaman Indonesia adalah suara Sumba. Di Sumba kami perlu memperdengarkan suara Indonesia. Jiwa kami sebagai bangsa sedang meledak dengan kemarahan. Hati kami seakan terpecah, membuncah dengan kemarahan yang amat dalam. Sebab negara tidak lagi melindungi, melainkan melukai. Kami marah
dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Pembimbing orang Sumba Timur yang tadinya dia hanya lulusan SMP. Apakah ini setelah itu dikasih keluar ngaku dan dipekerjakan adalah orang luar? Kembali di angka statistik, oke, Sumba Timur yang bekerja sekian pada tahun sekian, nyatanya di lapangan bukan begitu. Kami tidak pernah melarang perusahaan apapun yang masuk selagi dia mau mensejahterakan masyarakat, tapi kembali mengingat kembali apa yang sudah kita diskusikan di awal. Saya rasa banyak kontrak yang kita sudah diskusikan seperti ini, sehingga di beberapa apalagi kita menghadapi tapak kuda, sehingga dilihat jangan lagi janji sama dengan pihak PT, karena dari tahun 2016 PT masuk di Sumba Timur sampai saat ini, iya ini lowongan pekerjaan, iya ini lowongan pekerjaan. Di tingkat akhir sampai hari ini yang belum selesai di tingkat pemerintah adalah ketenaga kerjaan. Lagi dan lagi datangnya dari PT MSM. Jadi kami mohon melalui momentum ini, mari kita sama-sama memperhatikan dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Terakhir, kami tegaskan, jangan anggap remeh suara masyarakat, jangan anggap remeh suara mahasiswa. Apabila rakyat kecil bersatu, yang besar akan runtuh. Merdeka! Merdeka! Jawab intelektual kami sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat. Hidup mahasiswa! Kami datang ke sini untuk sekedar menyampaikan kemarahan. Saya pikir kalau semua marah-marah, perlu ada yang menyampaikan sesuatu dengan kepala dingin, dan saya bersyukur sekali karena kami diterima dengan baik. Yang pertama, tetap saja, yang pertama turut berduka cita untuk Afan, untuk mahasiswa-mahasiswa yang gugur, dan untuk teman-teman yang bekerja di bidang pemerintahan, di pembakaran gedung di daerah-daerah lain, dan turut berduka untuk teman-teman keamanan yang juga gugur. Dapat mau sampaikan bahwa hari ini kami datang di sini karena Sumba Timur tentu saja tidak baik-baik saja. Kehadiran kami di sini adalah menyampaikan bahwa kita harus sama-sama peka terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dirasakan di lingkar. Berhasil kami dari Kecamatan Rindi, apalagi kami punya orang sendiri. Tolong urus ini dan dipertanyakan kepada bawahannya yang tidak melaporkan kepada Bapak Bupati yang selama ini baru dilantik. Begitu juga kepada Bapak Kapolres, mohon maaf, pada Bapak Baru juga, kami pernah ditindas oleh aparat kepolisian di lapangan. Waktu itu melakukan pengukuran. Sampai ada kami punya saudara yang dipukul oleh polisi dan tentara. Begitupun Bapak Kapolres yang baru. Dan adanya perusahaan ini, dan kami di lapangan jangan menghambat apa yang kami laksanakan dan pendekatan kepada perusahaan yang kami tidak melakukan anarkis kepada perusahaan yang bersangkutan. Kami hanya pendekatan dengan kekeluargaan. Itu pun tidak diindahkan oleh aparat yang bersangkutan. Tolong Bapak Kapolres yang baru dan Bapak Dandim yang baru juga untuk bidang bawahannya, kalau ada aksi masyarakat di lapangan itu jangan terulang lagi seperti yang mereka lakukan di lapangan. Supaya jangan menghambat aktivitas masyarakat di lapangan. Itu saja dari kami sebagai masyarakat. Kepentingan elit. Saya mau bilang, DPR semua rakus. Saya mau bilang, DPR semua rakus. Sampai mereka dilaksanakan. Sudah. Jangan marah. Di mana negosiasi itu di Sumba dan dapat apa yang menjadi kita, apa yang menjadi
aspirasi kita mereka